Selamat pagi pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada saat ini. Saudara Indonesia yang akan yang punya kekuatan untuk bonus demografi di tahun 2045 tentu ini menjadi kekuatan tersendiri, dan khususnya di Kota Bandung tentu ini akan menjadi bonus tersendiri bagaimana pemuda akan banyak bergerak terus kemudian tumbuh di berbagai sektor. Usia yang rentan cukup kuat 25-40 tahun tentu ini menjadi sebuah kekuatan. Dan kita akan coba sharing bersama dengan Kang Erwin. Beliau adalah anggota DPRD Kota Bandung sekaligus ketua PKB Kota Bandung. Nah, tadi kita berbincang di kediaman Kang Erwin. Tadi saya datang, ternyata beliau sedang olahraga. Tentu ini sangat menarik karena akan berkaitan dengan pembahasan kita di pagi hari ini tentang kekuatan pemuda dan kemudian olahraga di Kota Bandung. Kita akan sharing ide gagasan beliau tentang bagaimana sebetulnya pemuda dan olahraga di Kota Bandung ini. Kita akan sapa terlebih dulu. Kang Erwin, apa kabar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Kota Bandung. Oke, luar biasa. Sehat ya, Kang? Alhamdulillah, sawalana. Alhamdulillah sehat. Oke, Kang. Tadi datang sedang olahraga ya? Ya. Itu rutin dilakukan? Saya habis sholat subuh biasanya suka jogging lah. Jogging ya? 1 jam biasanya gitu. Oke. Jadi kadang ya angkat besi, ada tempat. Oh, luar biasa, kan ada juga. Di dalam ada gym. Oke, luar biasa. Karena dengan aktivitas yang sangat banyak dari pagi sampai malam, kalau badan nggak fit ini suka lemes, suka ngantuk. Tapi kalau olahraga dulu agak body ini kuat gitu. Jadi kalau kita kan saya kegiatan dari pagi sampai malam, tamu juga banyak kan gitu. Katanya nggak enak kalau olahraga? Ya, nggak fresh aja, nggak seger. Nggak fresh aja, baik. Nah, Kang Erwin, kita bahas soal pemuda dan olahraga. Tentu ini sebuah kekuatan besar di mana pemuda punya peranan, terus kemudian olahraga juga bisa menghidupkan masyarakat kita. Ya. Pandangan Kang Erwin soal pemuda dan olahraga ini, bagaimana melihat pemuda dulu deh, peran pemuda di Kota Bandung seperti apa saat ini? Ya, saya rasa Kota Bandung udah cukup baik ya. Ya. Banyak berkontribusi lah buat pemerintah Kota Bandung, memberikan masukan, ide, gagasan, inovasi sebagai penyambung lidah. Baik. Khususnya lewat Karang Taruna, lewat KNPI ya, yang para pemuda kan banyak kumpul di sana lah gitu kan. Tetapi juga masih banyak juga beberapa komunitas, beberapa organisasi yang banyak memberikan masukan kepada kami ya, yang banyak audiensi kepada Dewan, ya mungkin juga langsung kepada eksekutif mungkin seperti itu. Artinya memang punya peran besar. Ya, tapi khusus di kewilayahan, karena Kang Erwin sangat fokus juga terhadap kewilayahan, apakah pemuda di kewilayahan, khususnya Kang Erwin, berperan nggak sih? Alhamdulillah ya, dari tingkat, kebetulan saya masih ketua RW 3 periode sekarang. Iya. Periode ketiga ini. 3 periode, baik. Saya ketua forum RW juga, ya Alhamdulillah ya. Di RW saya sendiri, para pemuda ini kreatif. Ide malah acara-acara Agusan juga itu ide mereka. Sampai untuk nyari dana juga, mereka menjual barang-barang tiap rumah yang bekas diambil supaya bisa suksesnya terselenggaranya acara-acara yang dia buat gitu. Ya seperti Sumpah Pemuda, Agustusan, Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan, mereka itu kadang-kadang ya saya juga nyumbang ya, tapi kreatif lah gitu. Dari mulai pendanaan, ide, semua gagasan mereka bangun sendiri, buat sendiri gitu. Artinya boleh nggak dikatakan bahwa pemuda masih menjadi kekuatan? Wah jelas. Pemuda ini memang kekuatan yang sangat besar, tetapi perlu ditunjang juga. Ya kalau saya sih, mungkin tadi apa yang Pak Noval bilang, pemuda ini akan sukses kalau mempunyai 5 kesadaran, Pak. Apa itu? Pertama, al-wa'yu ad-dini, kesadaran beragama. Oh, itu yang pertama. Ya, kalau pemuda ini punya kesadaran beragama, otomatis spiritual quality-nya akan tinggi, akan kuat. Dan spiritual quality ini otomatis intellectual quality-nya juga akan semakin tinggi. Meningkat ya. Dari situ dia bisa mempunyai emotional quality yang sangat besar. Baik. Karena ya kita para pemuda ini bisa menjalankan, ya kalau muslim ya, menjalankan sholat fardu yang 5 waktu, baik maupun fardu maupun sunnah, ya itu mantap. Terus kita dorong juga pemuda ini bahwa mereka itu hamba Allah yang punya kesadaran untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan kita dorong juga para pemuda ini untuk istiqomah, menjalankan sholat 5 waktunya, zakatnya, puasanya istiqomah gitu. Nah, dari situ masuk ke
kesadaran al-wa'yu al-ilmi, kesadaran untuk menuntut ilmu, kesadaran berilmu. Karena mohon maaf ya, sekarang kita sudah survei banyak masalah kekerasan yang ini kadang-kadang mereka putus sekolah. Nah, jadi ini kesadaran untuk menuntut ilmu itu perlu kita gebiarkan, kita gemborkan dari mulai, ya mohon maaf ya, di Bandung ini walaupun udah sebagian besar sudah banyak S1, S2, S3, tetapi banyak juga yang belum tamat SD, belum tamat SMP, belum tamat SMA. Nah, ini yang perlu kita dorong ke wilayahan untuk mendorong yang putus sekolah ini untuk ikut paket A, paket saya itu gratis. Gitu. Gratis. Ya? Bisa lewat saya, kontak saya bisa langsung ke dinas bisa mungkin untuk ini. Ya kita dorong kuliah gratis kan sekarang pemerintah udah membuka program kuliah gratis S1, S2, S3 ya kita dorong. Terus yang ketiga itu al-wa'yu al-watoni, kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah ini juga penting ya. Penting, pemuda ini harus punya kesadaran bernegara. Kenapa? Kita dorong untuk masuk ya dalam arti masuk ke dunia politik juga nggak menjadi masalah. Kita dorong. Terus ada pemahaman politik buat pemuda-pemuda di Kota Bandung ini. Kenapa? Karena politik ini sebenarnya usaha-usaha perbaikan manusia, menyelamatkan manusia di dunia di akhirat. Istislahun nas ila tariqil munji dunya wa ukhra. Jadi jangan salah persepsi, justru politik ini udah kebaikan manusia gitu. Iya. Kita ajarkan kepada para pemuda perlu tahu berpolitik ini. Jadi berbangsa dan bernegara ini penting. Iya, penting. Jadi, baru yang keempat al-wa'yu ad-izdimai, kesadaran untuk bermasyarakat. Nah, jadi kalau pemuda ini punya kesadaran bermasyarakat, ya masuk kita kita suruh gitu kan, kayak anak saya lah gitu kan. Anak saya sekarang lulus dari Gontor 2, saya suruh ikut di kepengurusan Ansor, di kepengurusan KNPI, masuk komunitas selain ngaji lagi ya, selain kuliah gitu kan. Iya. Kita dorong. Karena perlu, nah yang kelimanya al-wa'yu anidomi, kesadaran berorganisasi. Oh, ada juga itu penting. Ada, itu penting 5 ini pemuda lakukan, saya yakin bisa sukses hidupnya. Karena sukses itu bukan hanya dari pintar, tetapi dia bisa bergaul, bisa berkomunikasi yang baik. Itu kunci kesuksesan, ini singkatnya. Kalau dijabarkan pasti panjang lah. Panjang, gitu. Baik, luar biasa. Ternyata Kang Erwin punya ide gagasan juga tentang bagaimana pemuda ini bisa juga berbicara banyak. Tadi ada 5 poin, tapi saya akan coba gali 5 poin ini. Ternyata cukup menarik. Ada beberapa hal yang memang menjadi pertanyaan bagaimana pemuda di Kota Bandung juga bisa bangkit dengan 5 poin tadi. Kita akan bahas berikutnya di segmen berikutnya bersama dengan Kang Erwin. Bagaimana gagasan beliau soal kekuatan pemuda dan olahraga di Kota Bandung. Tetap bersama kami di Kompas TV. Terima kasih pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada saat ini, terutama untuk masyarakat Kota Bandung. Kita masih berbincang bersama dengan Kang Erwin. Kita sharing beliau tentang gagasan soal kekuatan pemuda dan olahraga. Tadi sudah menyampaikan beberapa poin, ada 5 poin yang menjadi rumusan atau kemudian gagasan bagaimana pemuda ini bisa juga berperan aktif dan banyak bicara di Kota Bandung. 5 poin tadi adalah bagaimana punya kesadaran tentang beragama, bagaimana dia juga bisa menjalankan itu, kesadaran tentang menuntut ilmu, kesadaran tentang berbangsa dan negara, kesadaran bermasyarakat, dan kesadaran berorganisasi. Tentu ini cukup luar biasa Kang Erwin menyatakan. Tapi sejauh ini Kang, melihat pemuda Kota Bandung, sudah banyakkah dengan konsep yang tadi Akang sampaikan dengan 5 poin ini? Ya menurut saya alhamdulillah ya, saya melihat bahwa kesadaran beragama para pemuda sekarang ini mulai banyak yang dalam, kalau ada istilahnya ya, istilah hijrah, istilah pesantren kilat, istilah masuk di tiap RW ya kan sudah ada pengajian, mengundang para ulama, para kiai, kita kasih ilmu keagamaan kan begitu. Betul. Karena otomatis kalau dia pemuda ini memahami agama, pasti dia akan takut untuk berbuat dosa. Betul. Kenapa seperti itu? Karena di agama ini kan jelas. Kan kata Rasulullah seperti ini. Man aradad dunya fa'alahi bi ilmi. Siapa yang ingin sukses
di dunia harus berilmu. Baik. Waman aroda bi akhirata falahi bi ilmi. Siapa yang ingin sukses di akhirat harus berilmu. Waman aroda huma falahi bi ilmi. Siapa yang ingin sukses dunia dan akhirat harus berilmu. Nah, mungkin dengan ilmu agama ini penting. Baik. Supaya dengan titik kunci ini dulu. Jadi dengan agama ini bisa mengatur baik itu emosional, intelektual, ya termasuk ya intinya spiritual kualitasnya sudah akan kuat. Baik. Karena dia akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Oke, itu yang memang menjadi titik poin. Artinya ketika sebetulnya sulit menjalankan lima tadi yang mudah menurut saya. Kata Kang Erwin mudah ya, tapi mungkin kan menjalankannya tidak semudah membicarakannya, Kang. Ya. Banyak persoalan juga di masyarakat kita yang hari ini sedang viral aja, bagaimana remaja menganiaya remaja lain yang memang itu kan luar biasa ya. Jadi artinya memang butuh pendampingan. Nah, sejauh ini apakah DPRD konsen nggak sih untuk mendampingi para pemuda supaya juga ikut bangkit, minimal tadi ada poin ketiga, mau punya kesadaran berbangsa dan negara? Ya, begini, kita banyak diskusi dengan Dispora. Dispora itu ada program GEDOR, Gerakan Pemuda dan Olahraga. Salah satunya ada program CEMPOR, Camp Entrepreneur Dispora ya. Jadi di situ didik manajerial, leadership, dan lain-lain. Ya. Karena otomatis pemuda ini kan punya semangat tinggi, tetapi sedikitnya masih punya mental yang lemah. Nah, betul. Ya, jadi di saat dia ngedrop itu pasti dia tuh malas lagi lah melakukan itu. Tetapi dengan punya spiritual quality yang tinggi, dengan KBRI itu akan kuat supportnya, semangatnya. Betul. Apalagi tentu dengan keilmuan, itu akan semakin kuat. Apalagi dia berorganisasi, otomatis berorganisasi itu tempaan akan kuat, mental organisasi ini akan kuat gitu. Iya. Dia akan terbentuk leadership. Iya. Leadership itu akan muncul. Betul. Jiwa kepemimpinannya akan muncul. Jiwa semangatnya akan muncul karena persaingan kalau di rumah kan diem, tetapi kalau posisi berorganisasi ini lihat si A ini sukses, lihat si B ini akan terpancing emosi semangat dia untuk sama-sama pengen sukses, mungkin pengen bisa lebih dari teman-temannya kan seperti itu. Artinya memang ini butuh pemuda juga butuh tempaan dan kemudian DPRD juga tadi ternyata dengan Dispora punya gerakan pemuda olahraga. Ada salah satunya program camp ya. Camp CEMPOR, Camp Entrepreneur Dispora Kota Bandung. Artinya pemuda Kota Bandung baik itu remaja putra atau putri boleh ikut ya? Boleh. Malah kita juga Dewan kan punya aspirasi tuh. Ya. Kita banyak juga pelatihan copywriting. Terus pelatihan untuk mental. Kayak kemarin saya ngisi sebagai narasumber di Dispora ya terkait kepemudaan juga, leadership juga gitu kan, seperti itu. Jadi artinya memang tempaan-tempaan seni ini dibutuhkan. Dibutuhkan dan sekali. Leadership itu terbangun tidak instan begitu kan? Oh, tidak mungkin. Karena harus bermasyarakat, tadi kan bermasyarakat, berorganisasi. Baik, artinya memang butuh dan tahu bagaimana kondisi di masyarakat. Betul. Terus kemudian bagaimana mengelola organisasi ini juga sangat penting. Makanya ada istilah, para pemuda ini jangan merasa pinter sendiri, jangan merasa kuat sendiri, jangan merasa pinter, tetap harus banyak bertanya. Kan ada istilahnya generasi X, Y, Z. Nah, kan generasi Z ini harus banyak bertanya juga, berkonsultasi kepada generasi Y ini ya. Saya masuk generasi Y ya kalau salah. Nanti masuk generasi Z juga banyak kok, orang tuanya, segala macam gitu kan, berkomunikasi kepada seniornya. Karena nggak bisa sendiri ini. Tapi siap ya ketika memang ditanya. Berbagi ilmu udah sering lah. Diskusi dengan saya ajarkan. Karena saya banyak pengusaha dulu ya, pokoknya saya sering mengajarkan. Baik. Bagaimana mental menjadi seorang pengusaha kan seperti itu. Betul. Artinya memang Kang Yori juga sangat concern bagaimana membangun pemuda di Kota Bandung ini menjadi lebih baik begitu kan ya. Amin. Nah, kita akan membahasnya lagi soal olahraganya nih. Tadi memang pemudanya sudah cukup banyak, memberi kunci juga ternyata Kang Erwin ini dengan 5 kesadaran yang tadi juga perlu dicatat. Saya juga jadi teringat bagaimana bisa menjalankan itu semua, kayaknya akan lebih baik. Nah, kita akan bicara olahraganya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Kompas TV.
Terima kasih pemirsa Kompas TV, masih bersama kami, bersama juga dengan Kang Erwin. Beliau adalah anggota DPR Kota Bandung sekaligus Ketua PKB Kota Bandung. Kang Erwin, kita lanjutkan perbincangan. Tadi pemuda sudah cukup banyak, bahkan Kang Erwin juga sudah beberapa hal yang saya catat penting, adalah 5 kesadaran yang harus bisa kita laksanakan oleh pemuda. Terus kemudian juga ada program yang bersama dengan Dispora, yaitu Gedor, Gerakan Pemuda dan Olahraga. Gerakan Pemuda dan Olahraga. Terus kemudian implementasinya ada Cempor ya. Camp Entrepreneur. Baik, itu yang memang digalakan ada di Kota Bandung. Nah, kalau bicara olahraga, Kang Erwin, bicara olahraga tentu banyak hal di Kota Bandung, baik itu alat ukurnya Porda atau kemudian juga Persib. Dari sisi sarana olahraga dulu deh. Sarana olahraga di Kota Bandung sudah baikkah atau memang ada yang perlu ditingkatkan, Kang? Ya alhamdulillah sudah baik lah ya. Cuman kita ada, kalau nggak salah, ada 18 SOR ya, sarana olahraga. Ada juga GOR ya, gelanggang olahraga. Ada juga GT ya, gelanggang taruna itu yang di kecamatan ada ya gitu. Terus juga kita lagi support, karena Kota Bandung belum semua cabur punya fasilitas olahraga. Oh iya. Ya belum semua. Oh itu belum punya ya, itu jadi evaluasi. Evaluasi kita emang Kota Bandung kita terkena lahan lah. Ini kita terkena lahan kita masih kurang untuk. Ya sebenarnya kita udah bicara diskusi waktu di rapat kerja dengan Dispora, supaya semua cabur itu kalau usahakan sih ada fasilitas olahraganya. Ada venuenya. Karena bagaimanapun Kota Bandung ini adalah ibu kotanya Jawa Barat ya. Ya. Jadi orang akan menjadi sorotan yang sangat ekstra untuk Kota Bandung ini. Ya kemarin kita juara Porda itu juara ketiga ya kalau nggak salah. Ketiga, betul. Hanya 121 emas ya kalau nggak salah. Betul, betul Kang. Jadi Akang juga mantau itu ya? Ya mantau, harusnya juara ke-1 nanti itu. Oke, Akang punya mimpi juara ke-1, artinya PR-nya adalah venue atau kemudian sarana olahraga yang harus dilengkapin. Ya, betul. Ke depan akan begitu ya? Termasuk bonus-bonus. Juga merekrut dari klub-klub ya, dari klub-klub anak-anak pemuda yang emang betul-betul berasal dari Kota Bandung. Saya tidak mau justru mengambil rekrutan dari kota lain. Bagaimana kita mendidik, membangun, membesarkan anak-anak Kota Bandung ini betul-betul menjadi atlet yang profesional. Artinya kalau begitu kalian fokus pada pembinaan? Betul. Jadi jangan main cabutan gitu ya? Iya, jangan justru. Okay. Makanya sekarang ini kan kita udah mulai ada sertifikasi pelatih ya, terus juga program sertifikasi pelatih ya, kita juga mulai pembinaan ya untuk kota-kota Bandung. Dan saya juga sempat diskusi dengan Kadispora, saya bilang banyak warga Kota Bandung punya kemampuan, punya potensi, tetapi tidak punya kemampuan finansial. Oh, kesempatan ya? Iya, makanya saya bilang kalau di Bandung ini ada istilah namanya RMP, Rawan Melanjutkan Pendidikan. Betul. Kalau kita buat program RMO, Rawan Melanjutkan Pendidikan Olahraga, RMPO. Oke, baik. Jadi karena banyak yang datang ke saya, klub-klub, Pak, ini punya kemampuan, cuman buat beli sepatu aja nggak punya, gitu. Buat bayaran tiap bulan 100.000 disebut aja nggak sanggup, gitu, Pak. Nah, ini padahal anaknya bagus. Bagus, banyak datang ke sini, klub-klub ke saya datang, kita diskusi ya. Tempat saya diskusikan dengan Pak Kadis, kata Pak Kadis, ya sementara bisa datang ke saya katanya gitu. Tapi nggak tahu nih. Oke, gitu. baik. Ya saya sempat lah saya bantu juga untuk beli jersey, untuk beli sepatu, untuk ya kalau sebulan 2 bulan bayaran lah gitu kan. Ya. Ya bagaimanapun kan klub ini mahal Pak, bayar. Betul. Olahraga apalagi kan. Betul. Jadi artinya anak saya juga kan yang satu pernah ikut klub, sekarang yang 7 tahun pengen masuk klub juga sepak bola. Artinya Kang Erwin tahu betul bagaimana ini juga di masyarakat masih saja terjadi, dan ini tentu menjadi tantangan ke depan, Kang. Betul. Bagaimana pembinaan olahraga menjadi penting begitu ya. Betul, Pak. Terakhir Kang, soal Persib nih. Ini tidak lepas dari Kota Bandung. Ya. Bisa menganalisa Persib harus akan juarakah atau kemudian apa yang harus diperbaiki? Ya sebenarnya kemarin terakhir saya nonton itu waktu terakhir nonton saya Persib itu belum pernah kalah ya, baru seri 2 kali. Cuma sekarang kalah ya. Iya. Terakhir Akang tuh di stadion kalau nggak salah. Stadion kemarin saya nonton Persib waktu sama Sleman ya. Iya. Waktu sama Sleman kan masih menang. Masih menang. Itu ke pertandingan ke 14-13 saya lupa tuh. Iya. Menang cuman baru 2 seri. Baru seri.
kekalahan kemarin, apa yang harus diperbaiki? Ya mungkin apa namanya kalau masalah kalah Biasa sih ya. maupun ya itu sudah takdir aja harus kalah mungkin kan. Tetapi mungkin saya ngasih masukan ya support mental lah, support mental. Oh gitu yang penting. Coach, pelatih dengan para pemain ini harus sinergi, harus match lah gitu ya. Jangan sampai ada konflik gitu. Saling support gitu kan. Karena kadang-kadang sama lah kayak anak yang orang tua kalau nggak match kan kadang-kadang anak jadi nakal. Iya. Saya juga supaya semangat ini kuat, ya itu mentalitas pemain itu pelatih dengan pemainnya harus Matching sinergi, lah ya. harus matching gitu. Itu Juga penting. mungkin ya bonus yang harus Ditingkatkan. ya ditingkatkan lah Oke. untuk karena bagaimanapun Penyemangat mereka itu. penyemangat membawa keharuman Kota Bandung kan Baik. begitu. Jadi artinya memang 2 poin itu ya. Ya. Satu memang komunikasi antara coach dengan pemain harus ditingkatkan, Betul. matchingkan dan bonus terutama. Bonus ya juga mungkin kalau bisa sih Persib ini ya mengambil pemain dari bibit-bibit klub-klub yang ada di Kota Bandung yang asal dari Kota Bandung. Optimis bisa bagus? Saya yakin bisa insya Allah. Oke. Karena Insya Allah terbukti saya yakin ada bisa. beberapa yang memang Kita moncer Kota lah ya. Bandung ini yang 2,7 juta penduduk loh. Ya. Pemudanya banyak, anak-anak kecilnya banyak. Klubnya juga banyak, Klub banyak. Coba kalau dikelola dengan maksimal, dengan apa namanya, dengan ekstra gitu kan, dengan ekstra pembinaan yang mumpuni, saya rasa bisa gitu. Oke, Insya Allah. baik. Seberapa optimis dan indikator apa optimisme Kang Erwin bahwa pemuda dan olahraga di Kota Bandung akan maju ke depan? Saya sih optimis ya, optimis. Pertama yang seperti saya bilang tadi, support mental buat para pemuda, fasilitas juga yang diberikan untuk para pemuda, juga ya kalau emang apa namanya sering mengundang para komunitas, para klub berkomunikasi. Kita sebagai bapak perlu terus memberikan supporting, memberikan masukan ya kalau bisa memberikan pembiayaan juga untuk mereka kan begitu. Baik. Jadi ya oleh bagaimanapun ini yang akan mencegah juga banyak perbuatan-perbuatan anarkis yang ada di Kota Bandung selain 5 kesadaran tadi. Oke, baik. Artinya memang ke depan optimis Kang Erwin Bandung akan lebih baik Insya Allah dari pemuda dan optimis. olahraga ya. Insya Allah pasti Oke. optimis. Luar biasa Kang Erwin. Hatur nuhun atas waktunya. Sami-sami Pak Nova. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Informasi yang disampaikan, gagasan-gagasan yang disampaikan Kang Erwin tadi ada 5 poin, terus kemudian ada beberapa hal yang Kang Erwin sampaikan, mudah-mudahan juga bisa menginspirasi Anda di rumah. Terima kasih atas kebersamaannya, selamat beraktivitas, sampai jumpa.